Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala nikmatillah biha hidayatan mubarakah. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh berkah ini, malam Minggu, malamnya anak muda yang mana sama-sama kita ketahui daripada kita punya anak-anak muda di malam Minggu ini adalah malam yang sangat sulit untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan istilah dengan izin Allah, kita semua masih bisa istiqomah di hadapan majlis Nur Muhammad bersama guru kita Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Bab yang alhamdulillah Allah Ta'ala masih kerahkan, Allah Ta'ala masih berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita untuk membasahi lisan kita dengan berzikir serta menyebut nama Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah ini semua gak ada yang sia-sia dari kita mulai langkah kaki dari rumah sampai menuju fi buyuti baitullah Allah ini. Semoga semua ini menjadi satu catatan amal kebaikan yang nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ini semua menjadi amal yang akan kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga istiqomah dari guru ke guru setiap malam minggu. Sudah berapa generasi dari anak-anak mulai ramai sedikit, ramai lagi sedikit, ramai lagi, tapi senantiasa yang dipandang oleh Allah suatu majlis bukan karena banyaknya yang hadir, tapi dipandang oleh Allah di situ adalah pandangan istiqomahnya. Maka siapa yang istiqomah, innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa orang yang di jalannya Allah Subhanahu istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimin malaikat yang selalu membisikkan dalam hatinya, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, selalu hatinya semangat, selalu hatinya ceria. Banyak masalah, banyak musibah, tapi selalu di dalam hatinya diingatkan dan selalu diberikan ketabahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa istiqomah, ini kita pertahankan. Mari sama-sama kita senantiasa jangan sampai hidayah yang telah dapat, taufik hidayah yang telah kita susah payah cari ini, yang sudah kita dapat setiap malam minggu, jangan sampai kita lepas begitu aja. Istiqomah bersama guru kita, bersama Habib Abdullah bin Malaka, bersama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Malihid, yang insya Allah setiap malam minggu guru-guru kita akan menyampaikan ilmu-ilmu yang insya Allah akan bermanfaat buat hidup dan kehidupan kita, buat anak, buat istri kita, sehingga mereka yang belum tahu tentang ilmu agama kita bisa dapat di majlis, kita bisa kasih tahu kepada anak istri kita, sehingga kita nanti bisa membimbing anak-anak istri kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan ilmu-ilmu hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdullah bin Malaka Fa'alaihi. فليتقدم مشكورا. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abnani wa shifaiha wan nuril aqali wa riyaiha wa qudri arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan turgi biha rahmah wal haibah في قلوب الكافرين والمشركين والظالمين والمفسدين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله
Malam ini kita sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang bahwasanya Allah turunkan cucuran-cucuran rahmat di tempat yang mulia ini, dan insyaallah di mana tempat yang biasanya kita berkumpul, di mana tempat kita berkumpul yaitu menuju taman-tamannya surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apa yang dia niati dan dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya dimudahkan dalam kerjaan atau dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaan dunia, dan insyaallah lebih digampangkan lagi, lebih diniatkan, lebih dimudahkan lagi untuk menuju jalan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya kita selalu berniat untuk berkumpul di majlis-majlis baginda Nabi Muhammad SAW, tidak lagi yang tidak bukan untuk apa? Untuk kita meminta apa? Meminta bahwasanya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak bahwasanya amal kita di dunia ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diterima dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa bahwasanya di malam minggu orang-orang banyak berkumpul. Kawan jalis di mana tempat engkau berkumpul, di tempat-tempat orang yang bahwasanya tidak baik, maka tidak baik. Tapi di malam ini kita berkumpul menjadi fil majlis al-alim. Bahwasanya kita berkumpul menjadi barang siapa berkumpul di tempat-tempat orang yang baik, yaitu selalu berkumpul di taman-taman surga Nabi Muhammad SAW, insyaallah dia bakal mendapatkan jurusan orang yang bakal menjadi orang baik. Insyaallah kita ini bahwasanya anggota golongan-golongan orang yang bahwasanya dipilih sama baginda Rasulullah SAW untuk selalu meramaikan taman-taman surga Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa kita membahas kitab Khulasatul Nurul Yakin. Insyaallah ya tahun ini kita tamat ya insyaallah. Jadi bahwasanya al-fakir ulang, bahwasanya ini kita ulang dari awal. Jadi kita buka kitab dari awal ke bahwasanya ya biar kita ini dan kita bahas ringkas-ringkasan sedikit demi sedikit ya. Insyaallah darul awal min hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul ja'a bid-dinil islam alladzi la yaqbalu Allah yawmal qiyamah dinal ghair wa huwa min nasli sadatil quraish أشرف بقبلته من مكة المكرم ويتصل نسبه بإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wa Rasulullah ila nasi kafatan, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna dan orang yang paling mulia. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ada orang di dunia muka bumi ini kecuali orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang bilang bahwasanya Anda sudah sempurna, tidak ada. Yang hidup sempurna itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Ya wal akhirul anbiya wal imamur rasul. Wa akhirul anbiya, dan bahwasanya ya wal akhirul anbiya, nabi terakhir. Diturunkan kita punya nabi, punya nabi dari awal sampai nomor 25, yaitu Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Tapi akan tetapi wa imamur rasul, akan tetapi apa? Pemimpin semua para rasul. Kenapa Al-Fatihah disebutkan kita harus bangga di rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita bangga di rumah baginda? Kenapa kita bangga? Karena dibanggakan yang di rumah baginda Nabi Muhammad. Insyaallah kita yaumul mahsyar entar kita minta syafaat sama baginda Nabi Muhammad SAW, enggak tambah kencing. Kagak jalan ke sana, jalan ke sini. Ya, kagak lari sana, lari ke sini. Al-Fatihah sering sebutin, Al-Fatihah sudah kasih tahu. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya di saat yaumul mahsyar ketika orang dari Nabi Adam dari kaum Adam minta syafaat, isfa'lana ya Adam. Lari lagi ke Nabi lain, umatnya lagi berkumpul umatnya
sini lagi, ambil judul minta ke syafaat siapa? Wa imamur rasul. Siapa imam rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita. Kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bawa sini anda suruh ente semuanya untuk bangga? Kenapa? Ja'a bidil Islam alladzi la yatawahhu wal qiyamah dinil. Bahwasanya kenapa? Ja'a datangnya agama Islam, bahwasanya datangnya agama Islam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yatawahhu wal qiyamah dinil ghair. Apa? Yang bahwasanya agama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dinil ghair. Tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma agama Islam doang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan Islam doang. Ya, sampai apa? Layak tahliul wal qiyamah. Tapi sebutkan kita sampai itu sama cerita dalam syarat jabar ini boleh kita sampai diridhoi sampai Allah Subhanahu wa taala apa? Fi yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Diridhoi sampai hari kiamat. Diridhoi sampai kita Rasulullah SAW sampai yaumil qiyamah kita punya Injil, ya kita punya Rasul, kita punya Nabi, ya kita akan diridhoi Islam kita diridhoi agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Syukur sebab kita ditakdir kita hidup di dunia di umur hadis al-Baqi tidak seperti bahwasanya Senin malam Selasa. Kita sering baca hadis al-Baqi disebutkan 40 hari di dalam kandungan sini udah ditiup kehidupan kita. Keluarga kita jadi orang apa bangsanya, alhamdulillah kita menjadi orang Islam. Gimana yang di luar sana yang tidak menjadi negara Islam? Banyak orang beragama ada, ya, agama Hindu, agama ini banyak. Tapi yang dilupain sama Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah alladzi yaqulu yaumil qiyamah dinil. Datangnya agama Islam waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, datang ke agama Islam dan alladzi yaqulu dan dilupain sama Allah Subhanahu wa taala ilmu agama sampai yaumil qiyamah. Tidak ada agama yang lain. Jadi makanya kita kalau cinta, mana orang yang ngomong ada cinta sama Nabi Muhammad, ada bangga sama Nabi Muhammad, ada rindu sama Nabi Muhammad. Salawat itu berikan, kagak. Ramein majlis taklim bukan, kagak. Ramein majlis taklim kalau kita rindu kepada Nabi Muhammad. Ramein bahwasanya majlis taklim kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau emang kita sayang sama Nabi Muhammad, kita ramein. Jadi kagak. Salawat kagak pernah, ramein juga kagak pernah. Nanti dia. Musa majlis taklim ini. Bahwasanya kita ini ada Nabi yang luar biasa, wa imam rasul, pemimpin semua Nabi. Dari nomor 1 urutan Nabi Adam. Kita sudah tahu bahwasanya tidak sempurna Nabi itu bahwasanya dia sempurna. Tapi kenapa dibilang wa imam rasul? Karena Nabi adalah pemimpin para Rasulullah. Kenapa? Karena bisa ngasih syafaat. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Abdul Habib bahwa hadis ini bahwasanya pernah berkata dengan para ulama ya yang biasa ini bahwasanya hidup umat Nabi Muhammad SAW tidak berukur bahwasanya 1500 Hijriah. Kalau kita ukuran sekarang ini berapa banyak? Akhir zaman sudah kelihatan. Akhir zaman sudah kelihatan. Banyak yang udah akhir zaman sudah kelihatan. Jadi kita bahwasanya apa? Gimana caranya? Amal sudah kagak ada. Amal kita sudah kurang. Sholat lancongan. Banyak kita bersolawat. Naik motor bisa solawat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sering lagu. Ada nggak solawat? Kalau usah dihitung berapa kali nggak usah. Allah. Dari kita jalan mau kemana itu pakai salawat itu Allah. Maksudnya kita 100, 200 juga sudah. Kalau kita lagi zikir, ya duduk sila. Kalau kita aneh mau dalam sehari 300, boleh kita. Dari 300 itu orang biasanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari 300 karena naik. Karena kalau orang biasa merasa apa ya? Merasa pagi dari pagi itu.
kayak kurang income. Nah gimana nih 300 kurang income, naik lagi 500, 7.000 sampai 10.000. Ini yang kita harus bahwasanya kita nikmatin. Sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad, coba. Dari ikan jati, kita berangkat dari Jakarta, kita mau kerja di mana? Tuh aku kerjanya jauh. Sholawat, agak jauh. Terus berupa sholawat. Banyak sholawat. Kita nggak tahu. Kita di jalan kita kecelakaan sampai yaumul kiamat, kita nggak tahu aman kita. Mungkin di saat kita mengucapkan sholawat di jalan kita nggak tahu kita umur kita nggak tahu kapan aja kita pulang dari sini kita bisa ya pulang dari sini kita bisa pulang dari sini kita bisa tuh langkah aja keluar dari sini bisa meninggal bisa mau nggak bisa kalau sudah Allah bertauhid kalau sudah bahwasanya hari ini menit ini juga bisa kita nggak tahu semua. Nah gimana caranya ya pulang kalau kita bahwasanya kita lupa atau mau wudhu banyak anak bisa yang bisa ngasih sholawat itu tidak kenal mau dikenal sebagai Rasulullah SAW banyak sholawat karena nggak ada yang bahwasanya sholawat yang paling tajam itu hanya sholawat. Jangan sampai tempat kerjaan pulang dari tempat kerjaan jalan kemana Muhammad macam-macam Muhammad toh meninggal di jalan ditabrak orang yang dari belakang apa kecelakaan Allah musibah. Yakin nggak di saat itu baginda Rasulullah SAW menolong kita? Sohlah. Kenapa? Karena kita waktu keadaan meninggal ini kadang bersalawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salawat banyak di salawat mungkin Muhammad. Orang yang banyak salawat urusan dunia tidak ada urusan dunia karena akhirat insyaallah jalan-jalan lancar. Tidak ya. Wa wadas di sa'adatil Quraisy dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangsa bangsa Quraisy. Asyraf tiga berarti di Makkahil Mukarram. Suatu kaum yang mulia di saat itu di Makkah di Makkah Mukarram. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail wa Ibrahim alaihi wassalam. Dan nasabnya nasab Nabi Muhammad SAW yang kepada Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Wa nasbuhu wafatuhu walidihi. Waliduhu ayat nasabnya Rasulullah SAW dan wafatuhu walidihi dan wafatnya ayatnya Nabi Muhammad SAW. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ya, wa ummuhu Aminah bint Wahb ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Bahwasanya nasab baginda Nabi Muhammad SAW dan beliau Iman panjang sampai Adnan. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nazir bin Kinana bin Huzaina bin Musrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan. Wa Aminatu bintu Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jangan bahwasanya kita percaya kita kawan kalau kita memang pengen diakuin, kita cinta sama ibu sama Nabi Muhammad, kalau bisa kita hafalin nasab ayahnya, nasab ibu kita hafalin, walaupun sampai 5. Ya, walaupun sampai 5. Aminah bintu Wahb ibn Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini tahu nama doang. Nama bapak siapa? Abdullah. Tahu dari mana? Nama tahu dari lagu. Abdullah nama ayahnya, ibunya Aminah. Enggak tahu lagi tuh bintunya. Binti siapa? Binti siapa? Enggak tahu. Kenapa? Karena yang bukan ini, karena tidak pernah. Kita nggak berasa nih. Ya kita nggak berasa nih. Bentar lagi, bentar lagi mau boleh. Banyak sekarang
Kenapa dia dimulai? Karena dinamnya kita dia itu biar orang tahu urusan siapa itu Nabi Muhammad. Nah sebelum masuk bulan Maulid, sebelum kita menjadi orang-orang yang baru mendapatkan hidayah dari Rasulullah Taala, kita duduk di majelis tangan Rasulullah, kita harus tahu duluan. Kita harus tahu duluan. Ya kita harus tahu duluan. Kita harus tahu duluan. Kita bahwasanya kita percaya. Kalau memang kita rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Aminah bin Wahb Wahb bin Abdul Manaf bin Qusay bin Dara bin Kilab. Wajtama'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi khamisa wa huwa Kilab. Bahwasanya dikumpulkannya nasab umminya bagi Nabi Muhammad SAW bersama abinya Fijatihi Khomisa. Ya, Fijatihi Khomisa ini berapa? Fijatihi Khomisa, bahwasanya di kakeknya nomor 5. Wahwal Kilab, yaitu Kilab. Ya, kok bisa orang bahwasanya zaman sekarang mampu tidak sekali nikah sepupu kagak boleh, nikah masih ada nyambung keluarga kagak boleh. Ntar anaknya kenapa-napa. Zaman sekarang. Syuk, kita lihat, kita contoh. Aminah bin Wahb bin Abdullah bin Abdul Muttalib, keluarga tiganya punya anak ilmu namanya Muhammad, anak yang paling mulia, anak yang paling sempurna di muka bumi ini. Orang yang paling sempurna yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kan keluarga. Kilab punya anak Zuhra, punya anak lagi Qusay mempunyai cucu namanya Abdullah. Zuhra mempunyai cucu namanya Aminah. Nikah. Jadi nikah keluarga, masih ada satu darah. Nikah keluarga masih ada satu darah. Jadi nikah keluarga masih ada satu darah. Anaknya dapat siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang bilang ini anak begini, kalau begini, bukan bilang mitos, bukan orang randu kagak. Anak rezeki yang paling mulia dikasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok anak yang cacat dirawat orang tua jadi imam. Orang tuanya, tergantung orang tuanya. Jangan bahwasanya anak cacat, udah begini aja begini. Itu dari Allah, orang kasih kita. Allah ngasih kita segitu, kita terima. Sampai hari ini kita rawat. Kenapa? Ini anak bisa membawa rezeki yang tanpa kita sepengetahuan. Banyak orang di bumi ini anak yang cacat dirawat sampai orang dari mulut sampai kan sukses. Kenapa? Itu anak bawa rezeki. Ya, ada satu masalah agama boleh sebutkan anak perempuan rezeki, tapi kalau anak laki-laki itu amanah. Anak perempuan itu rezeki, anak laki-laki itu amanah. Kenapa dibilang rezeki anak laki-laki amanah? Karena bisa untuk bertanggung jawab untuk keluarga dan nyambungin nasab kita. Tapi kalau anak perempuan itu membawa rezeki. Kenapa dibilang rezeki? Karena begitu nikmat rezekinya. Coba yang orang mempunyai anak perempuan, ente gak ada duit, tiba-tiba ada duit. Yang rasain. Kalau orang itu perempuan kan? Perempuan lagi? Rasain gak? Hah? Oh. Ya? Sebegitu semuanya anak, mau anak perempuan, mau anak laki-laki, ngerasain semuanya. Gak mungkin juga, tapi bisa kita yang mempunyai anak laki-laki itu amanahnya luar biasa. Dari amanah apa? Amanah itu semuanya besar amanahnya. Ini anak kita jaga dari sekolahnya. Ini anak kita jaga di mana suatu saat dia menjadi pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Bukan orang tua doang, tapi 4 darinya. Orang tua kandung dan orang tua dari mertua. Kudu dihidupin. Gimana nih cara kita mendidik dari kecil sampai sekarang? Jadi itu amanahnya luar biasa untuk jadi anak laki-laki karena nasabnya
tuangnya dan tutupnya sampai yaumil qiyamah akan terus sama Allah. Tapi kalau anak-anak perempuan sudah dinikahi maka putus tanggung jawab laki-laki. Jadi kita punya bahwa kita punya anak, kita punya anak, ingat itu cari nama yang bagus. Kita minta sama Allah, Subhanallah kita minta, ya Rabb jadikanlah anakku ini, Allah jadikanlah anakku yang bermanfaat untuk Nabi Muhammad. Makanya apabila kita bisa, bulan kita ikutin gimana caranya anak kita masih kecil, gimana caranya kita besar, dia dari dasar orang dia terima, cepat terima. Gimana caranya? Mau nggak? Udah punya anaknya, bacain bahasa di kepalanya setiap pagi. Kalau nggak setiap kapan dia masih ngasih waktu ada waktunya, bacain kepalanya. Jadi nanti naufi dan juga sama akhlak dan juga bihai bisyari dan berbeda. Jika kau bihai bisyari min kulli amrin salam salamun hatta menjadi kepalanya. Habis sudah kepala turun. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta wa ila rabbika farghab. Itu pasti berkata insyaallah suatu saat anak kita lagi sakit sama orang yang tidak yang baik akan bagaimana. Bahkan mimpi berpilih itu bahwa dia punya akal bakal ini yang baik sejalan. Ini baik sejalan. Dengan satu orang itu enggak tepat aja. Dan enggak tepat. Enak bahasanya ya. Nasihatnya ya. Jangan lupa. Wala tentu ya waliduhu wa fi batni ummihi, bahwasanya ya ayahnya Nabi Muhammad SAW wafat masih di kandungan umminya. Wa umruhu samaniyatan asyara, dan umurnya ayah Nabi Muhammad SAW di waktu itu umur 18 tahun. Waktu fina di Madinah, dan diwafatnya di kota Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah. Walam yatuk lahu syai'an minal mali, dan tidak sedikit pun membawa harta, dan tidak meninggalkan sedikit pun harta. Ya ingatin ya, yang paling penting kita yang nomor 2 ini adalah nasab atau ini Muhammad kita hafalin ya. Dan bahwasanya kalau kita suatu saat kita tanya biar masuk itu mah masuk semuanya ya. Kita bahas lagi nomor 3 ya. Bila datuhu wa ta'atuhu bila sallallahu alaihi wasallam bi madadi yaumil isnin as-sanah al-asr min rabiul awwal amal fil kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Yaumil isnin di hari Senin as-sanah al-asr. Ya as-sanah al-asr min rabiul awwal di tanggal 12 Rabiul Awal. Amal fil apa? Tahun. Kenapa bisa dibilang tahun gajah? Siapa yang masih ingat? InsyaAllah salah satu masih ada ingat. InsyaAllah ni ayo. Siapa yang ingat? Kenapa dibilang bahwasanya Nabi Rasulullah SAW dibilang tahun gajah? Siapa yang bisa menjawab? Pada kasih hadiah. Ya, siapa yang bisa menjawab? Pada kasih hadiah. Raja Abraham menghancurin Raja Abraham menghancurin yang jawab siapa itu? Anak kecil apa itu yang jawab dulu aja. Rizmi ya? Nih, mau hadiah nih. Ini anak kasih hadiah. Anak kasih hadiah masukin amal kita. Ya. Kenapa bahwasanya biar kita ingat tuh kita lupa. Ya anak yang sengaja ngulang-ulang itu nanti biar nanti bosan dan ngulang lagi. Buat apa? Kalau bosnya kita itu tahu sejarah Nabi Muhammad. Kalau sedikit kita ingat. Ya. Kenapa bahwasanya dibilang amal bil wa summiya ammu amal biladatihi amal bil li anna amal bil habasya arsala amal biladati habsyan Hamzah ila Makkah li ahadil Ka'bah wa kana fihi fi'lun adimun fa'ahdathallahu habsyan ikraman wiladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di
dinamakan tahun gajah karena pasukan perang. Raja-raja Habasyah memerintahkan pasukan perang untuk menyerang kota Ka'bah, untuk menghancurkan kota Ka'bah. Wiladati habsan dikarenakan, tapi di situ bahwasanya lagi mau ada kelahiran. Kelahiran siapa? Orang yang paling sempurna kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diahdikan Ka'bah, tentara Ka'bah. Sudah kuat nih. Haji Habasyah udah mau niat hancurin. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagana bihi fi'lun alimun fa'alallahu habsyah. Maka di saat itu dan ada pun seseorang kekasihku dilahirkannya, ya, maka fa'alallahu habsyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bergerak untuk menghancurkan pasukan tentara Habasyah. Ingat tuh, kenapa itu dibilang fi'lun? Karena ya pasukan gajah begitu banyak untuk menyerang kota Ka'bah. Sampai disebutkan di dalam kitab, bukan di dalam kitab ini, tapi disebut di dalam kitab lain bahwasanya itu semuanya pasukan Raja Habasyah waktu itu membawa tidak ada jalan, bawa gajah semuanya. Gajah dibawa semuanya. Kira-kira tuh masuk kota Ka'bah, hancurlah Ka'bah, hancur Ka'bah. Tapi kata Allah, karena ada daging yang dikasihku di tempat harinya kemuliaanku, maka di saat itu aku hancurkan dengan sendirinya dengan tanganku. Maksudnya apa? Raja-raja Habasyah dan pasukannya. Ya, harus ingat nih. Ya, qawwatuhu pada ummi Suhaibah wal Aslamiyah qadimatul amnihi abdallah summa halimatul sa'diyah ila an balagha umru ba'da as-sanawat. Siapa yang menyusui baginda Rasulullah yang pertama kali? Hah? Siapa yang pertama kali menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ayo, salah. Siapa yang pertama kali yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa al-qadru, di situ kan ada wa al-qadru pada ummihi Suhaibah Aslamiyah, yaitu Suhaibah Aslamiyah yang pertama kali Rasulullah SAW pada ummihi, setelah umminya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, sudah disuruh umminya, yaitu Suhaibah yang melanjutkan menyusui Nabi Muhammad SAW. Khadimatu ammihi Abdillah, Suma itu membantu pamannya yaitu Abdillah. Suma Halimatu Suhaibah. Jadi yang kedua itu baru Halimah. Yang pertama Suhaibah, baru Halimah. Anbalagha umruhu arba'a sanawat, sampai umur baginda Nabi Muhammad SAW sampai arba'a sanawat, yaitu 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ingat itu. Ya, dari 3 bab ini kita udah bahas. Ingatin, kita bangga dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Bahwasanya agama Islam yang bahwasanya dirubah dengan Allah SWT sampai yang di Nabi Muhammad. Wal akhirul anbiya, wala nabi kita akhir anbiya, tapi wa imamu rasul. Pemimpin para nabi. Jadi kita harus nomor 2 kita ambil intinya apa? Siapa nasab-nasabnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan nasab. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin apa? Tidak tahu. Karena kalau dari lagunya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Muhammad bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama ibunya siapa? Aminah bin Wahid. Kita harus tahu. Ya, harus tahu. Baginda Rasulullah dilahirkan abadnya sudah wafat belum? Sudah, karena waktu itu umur 18 tahun. Dan bahwasanya baginda Rasulullah SAW lahir, jadi udah
hari-hari kelahiran baginda Rasulullah di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, ya, amal fi'il di tahun gajah. Dan kenapa dibilang tahun gajah? Ya li'anna fil. Jadi dibilang tahun gajah, ya li'anna fil. Ya. Tahun gajah bahwasanya dibilang tahun gajah karena tentara Habasyah mau menghancurkan kota Ka'bah. Jadi sedikit harus kita tahu bicara sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang menyusulkan setelah bukitnya Muslim Rasulullah SAW, yaitu adalah Su'aibah Aslamiyah. Su'aibah Aslamiyah. Dan yang kedua adalah Tsumma Halimatu Sa'diyah. Insyaallah. Jadi sedikit ini kita membahas malam ini bahwa tidak pasal. Insyaallah kita mendapatkan nur cahaya dari Rasulullah SAW dan dapat keberkahan dari suatu kitab yang berkah dari kitab yang hukum berjabat, dan kita mendapatkan bahwasanya apa? Mendapatkannya nur membawakannya ilmu manfaat, dan kita mendapat pulang dari sini kita mendapat manfaat, dan suatu saat kita lupa mendapat bahwasanya swahibul kita mengasih kita kebutuhan alifin amin ya rabbal alamin. Insyaallah dari sini kita bahas ini, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nazar fi qulubil awsal ila sayyidina Muhammadin huda. Wa tawajjahu ila mutawajjih bi sayyidi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'alu janibi mashkura wa fihi mahmuda wa alayhi alhamdu fi amalin maqbula wa wajhu lahu wasilati mawsula. Allahumma ya man ilayhi tawajjahu amru wa fadila wa ala tabizati yurri ayyu minhu qulubun ghamira wa tawajjahu ilayhi bi arwah bi asal al-asal ilayk sayyidul mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammad alladhi ammat رسالته العالمين أنت الكريم وتسلم على تلك الكاملة مسترفع أمانتك وحمل سرك وحمل تلك الشاملة أنت الأكبر المهزول المعظم يوم ومدخل في كل موت من كل موت الروب ومدخل قاسم بإيدك الوادي وشرك شيء وشوك المحبادي سيد الكونين وأشرف السفرين أمد المحبوب الخالص المعزوز منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم على آله وعلى آله وأصحابه وعلى حفظة ذكر الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونرسل إليك بالنور وشرف الرب العظيم أنزل بحنفي حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأحفظنا بك الأكبر وذنوبنا العالم وحسنك وأنت تولي من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا والحمد من يدنا وأعمالنا ومن نصر هذا الحبيب للحاضرين وفي طرائق من الرسائل والحلم حق المعجل ولأهلك من الآمين. اللهم إنا أنت الراحم رحمك الخاصة ولا تحرمنا وجنونا وجميلة هي رسلة إليك ولا تحيدنا. آمين بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجه إليك به إليك مستقبلا أن تقابل المسلمين منا بالكفر والشيعة والسائلة والمعملة ولا تجعل ممن سار هذا الحبيب وظهر وظهره وأمة ببركته واشرب به أولادنا وأهل كفرنا ومؤمنين وجميع المسلمين والمؤمنين وجميع الجهاد عن جهاد الدين الأمية بالعقل منشورا وعمل الإسلام كريما أحمد المأمور رحمنا واشفي اللهم كربة المكروبين واشفي اللهم كربة المكروبين واشفي اللهم كربة المكروبين وفي دين المدين وفي العلم تقبل توبة التائبين وانصر عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين ويجعل الجوار الحق من جميع رواه الأخطر وإلى حب ذات من المسك على المعلمين من المنافقين والكفار
Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, baik tentang kisah daripada awal Muhammad SAW di mana dilahirkan, tahun apa. Mudah-mudahan mutalaah yang diulang-ulang dengan Habib ada yang nyangkut di otak juga dan nyangkut di hati kita, sehingga kita semua mendapat keberkahan dari kisah Nabi Muhammad SAW ini. Lebih nanti kita akan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah majlis kita malam minggu depan di Masjid Jami'atul Taqwa di tempat yang Kang Muiz. Insyaallah dalam hikmah. Ini adalah hikmah tempatnya Kang Muiz. Insyaallah Nabi Muhammad kita awal kan kita pikir. Dan beliau kemarin teleponan ngasih kabar minta tolong bilangin ke antum semua anak-anak ketika beliau ngajar kita pikir, beliau minta tolong kepada bawa pena, bawa buku pen untuk mencatat nanti apa-apa yang disampaikan. Karena kalau pikir itu pasti ada buku-buku yang tidak mungkin sekali sampai langsung kita ingat kalau kita kamu tolak kita lihat catatan-catatan. Beliau itu, jadi beliau nyampein tentang buku fikih apa itu nanti ada yang kita catat yang mungkin secara garis besarnya, sehingga ketika beliau mengajar besok ada catatan yang kita punya yang itu bisa jadi kita ingat, karena ilmu fikih setiap hari kita pakai tentang wudu, tentang sholat, segala macam itu semua. Insyaallah beliau juga sudah diwana untuk di kitab Safinah. Insyaallah beberapa hari tadi insyaallah dia juga mungkin hari Selasa Rabu ada halangan balik ke Jakarta. Ini kita doain guru-guru kita Habib Abdullah, Habib Muhammad bin Ahmad al-Madhid, semoga mereka semua yang ngajar di Majlis Muhammad ini selalu Allah panjangkan umur, sehatkan badannya, dan Allah mudahkan semua urusannya di dunia wal akhirat. Ditutup dengan baca Fatihah, nanti dilanjut doa akhir oleh Habib Muhammad Allah hadini wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ruf wal Qadir lima sabaqna subhanahu wa ta'ala al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ruf wa ala shifaiha wa tariqi waliyha wa rukar wa ilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna min al-mahbubi wa la taj'alna min al-wa'da'i wal mahdudi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun